mengapa, apa sih sebenarnya fenomena ini terjadi sehingga kemudian hanya ada satu pasang di 43 kabupaten yang harus melawan kota kosong. Menurut saya yang pertama, budaya money politik. Kumpulan partai politik kumpul-kumpul tok di sini orang-orang sangun ya. Itu jadi bumerang, bukannya akan nambah suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari apa ini? Hari Selasa malam ya. Tanggal 3 September 2024. Setidaknya ada 43 kabupaten yang akan melangsungkan pilkada langsung, tetapi calonnya hanya satu pasang. Artinya ada 43 kabupaten di seluruh Indonesia yang perhelatan pilkadanya pasangan calonnya akan melawan kotak kosong. Ya, mau dibilang apa lagi, aturannya begitu, undang-undang pilkadanya begitu. Sebenarnya kalau mau realistis, jujur ya, hanya yang daftar hanya satu pasang, hanya ada satu pasang calon. Ya, ngapain juga kemudian dipilih? Ya sudah, ditetapkan saja langsung. Ya, salahnya siapa? Hanya satu pasang, artinya kan tidak ada pilihan, tidak ada pesaing. Kalau nggak ada pesaing ya sudah, tetapkan saja. Ya kalau pikiran kita sederhana kan begitu. Tapi ya tadi sekali lagi apa boleh buat, bahwa aturan pilkada yang dibuat begitu, harus melawan kotak kosong. Kotak kosong kan dipilih. Ya sekali lagi itulah adanya aturan kita. Nah, mengapa, apa sih sebenarnya fenomena ini terjadi sehingga kemudian hanya ada satu pasang di 43 kabupaten yang harus melawan kota kosong? Menurut saya yang pertama, budaya money politik. Bukan karena di wilayah tersebut, di kabupaten tersebut tidak ada kader, saya yakin nggak mungkin. Termasuk diantaranya satu kabupaten dari 43 itu adalah kabupaten saya sendiri di Banyumas ini. Sampai detik ini hanya ada satu pasang yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh gabungan partai politik. 12 partai politik yang mendaftarkan pasangan namanya Pak Dewo dan Ibu Lin. Dua-duanya saya kenal baik. Pak Sadewo, incumbent dulu wakil bupati dari PDIP, dan Ibu Lin Tarti, anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai PKB. Jadi pasangan dari wakil partai kader PDIP dan kader PKB yang didukung oleh hampir seluruh partai politik di Banyumas, kecuali PSI. Hanya PSI saja yang nggak dukung. Dan diantaranya kadernya sudah ada yang mengkampanyekan kota kosong. Nah, kembali lagi mengapa terjadi fenomena kota kosong. Kalau menurut saya tadi, bukan karena partai-partai politik itu kekurangan kader. Semua parpol pasti punya kader masing-masing. Nggak kurang lah orang yang punya kapasiti, punya kapabilitas, punya kemampuan untuk menjadi wakil bupati, untuk menjadi bupati, untuk menjadi kepala daerah. Tapi karena menurut saya lebih kepada budaya money politik yang sudah terlalu parah gitu. Sehingga kemudian orang atau partai politik yang akan mengusung, akan mencalonkan diri di perhelatan pilkada ini harus menjadi syarat mutlak memiliki uang yang banyak. Konon kabarnya di tingkat kabupaten di Banyumas ini untuk menjadi calon bupati setidaknya harus punya duit 20 miliar lah
untuk kos politik, untuk bayar saksi, untuk biaya operasional, bayar tim sukses untuk kampanye dan lain sebagainya lah. Berongkos keong sekitar 20 miliar konon katanya begitu. Nah, tentu saja ketika ada kader yang sebenarnya potensial bisa maju, tetapi karena budaya money politik yang sudah sedemikian parah menjadi tidak berani untuk maju kalau nggak punya duit banyak itu. Baik partainya maupun orangnya tidak berani karena dalam pikirannya sudah seorang mungkin dadi begitu. Profesor, doktor mungkin ya, pokoknya dari sisi keilmuan SDM orang Uyai lah. Orang Banyumas orang Uyai pasti bisa, pasti mampu untuk memimpin Banyumas ini atau daerah yang lain. Tapi ketika tidak punya kos politik yang cukup bermiliar-miliar itu, maka dia sendiri juga nggak akan berani maju. Begitu pula partai politiknya yang akan mengusung juga tidak akan berani untuk mengangkat atau mengusungnya karena berat abot urus-urusan itu orang Banyumas kon menang gitu loh. Kecuali yang nekat asal maju, asal mencalonkan diri, nggak rame-rame, orang tidak punya target. Jadi itu beda urusan ya, lain cerita. Ya kita berbicara apa adanya lah, khususnya di Jawa Tengah yang saya alami. Gitu. Sehingga itulah kemudian mengapa calon partai politik akan enggan, akan berpikir 10 kali lipat untuk mencalonkan kader-kader yang tidak memiliki kos, tidak memiliki biaya politik yang cukup gitu. Karena berat, karena masyarakatnya pun begitu. Jadi masyarakatnya pun begitu, sudah terlatih, terdidik, dalam tanda petik terbiasa dengan tradisi budaya money politik. Ketika ada musim-musim pilkada begini, ketika kemudian dikumpulkan oleh tim sukses, oleh partai politik atau oleh calonnya untuk suksesi pemenangannya, kemudian kok setelah perkumpulan, setelah pertemuan selesai, calonnya tidak bagi amplop, tidak bagi rokok, tidak memberikan suguhan yang baik, itu akan menjadi blunder, akan menjadi bumerang loh. Kumpulan partai politik kumpul-kumpul tok di sini orang sangun itu jadi bumerang, bukannya akan nambah suara tapi justru akan menjadi bumerang. Orang kan bubar barisan untuk tidak memilih. Ini real fakta kok, setidaknya di daerah saya ini suara-suara masyarakat begitu kumpulkan, ada pertemuan yang menyelenggarakan adalah calon bupati, calon wakil bupati, calon anggota DPR dan seterusnya. Kok tidak ada begituannya? Nah, sudah. Jangan ngarep-ngarep jadilah. Ini real masyarakat dan ini terkondisi sudah lama ini, sudah berapa kali periode pemilu. Mungkin sudah sekitar 5 kalian, 4-5 kalian. Akhirnya sudah membudaya begitu. Sehingga tadi itu, maka calon walaupun sesungguhnya sangat diharapkan oleh masyarakat, tokoh besar, semua orang tahu populer di wilayah itu. Tapi orang ada duit, aduh, abot urusannya, pasti nggak akan berani maju. Begitu juga partai politiknya akan ngusung, pasti takoni duit pira mas, duit pira, nggak biaya kampanye gitu. Itulah kemudian mengapa tidak mudah untuk mencalonkan maju menjadi anggota DPR, anggota DPRD, bupati, gubernur, wakil bupati, wakil gubernur. Gak mudah. Maka itu menurut saya salah satu penyebab mengapa tidak banyak orang yang berani maju menjadi wakil bupati dan wakil bupati pada pilkada ini. Mengapa kemudian banyak wilayah yang harus berhadapan dengan kota kosong calonnya. Itu. Satu itu. Yang kedua, hal itu disebabkan juga oleh pendidikan politik yang gagal menurut saya. Ya gagal karena pendidikan politik yang selama ini dilakukan oleh partai-partai politik, oleh para akademisi, oleh tokoh-tokoh politik tidak mampu menekan budaya money politik ini.
Ya, partai politik pun saya kira termasuk ikut menjadi penyebab kegagalan pendidikan politik. Mengapa kemudian masyarakat terus-terusan disuguhi, dijonjon dengan tradisi money politik ini? Ya sampai kemarin, pemilihan anggota DPR, DPRD. Calon-calon yang tidak pilih kos politik, duit politik yang banyak, wassalam lah. Dan hampir seluruh wakil rakyat yang jadi kemarin di seluruh tingkatannya dari pusat sampai kabupaten itu hampir bisa dipastikan mengeluarkan kos biaya politik yang besar. Tidak ada yang saya lihat, saya alami, saya saksikan sendiri di Banyumas ini. Nah, iya. Nah, itu menurut saya. Nah, sekarang bagaimana kita sebaiknya menghadapi fenomena kota kosong ini? Apakah kita harus memilih satu-satunya pasangan calon yang ada itu, ataukah apakah sebaliknya memilih kota kosong, ataukah golput gitu ya? Kan banyak ini sedang trending. Bahkan ada trending juga coblos semua karena merasa kecewa dengan para elit partai politik yang dianggap tadi gagal melakukan pendidikan politik, gagal menyuguhkan pilihan calon pemimpin di daerah. Nah, bagi orang-orang yang pro dengan calon tunggal yang ada itu tentu saja pilihannya adalah mencoblosnya. Tetapi bahwa negara juga menjamin kebebasan untuk menentukan pilihannya. Seandainya tidak suka, pilihannya adalah kota kosong. Ya itu adanya begitu. Kalau Anda nggak suka dengan calon tersebut, walaupun hanya ada satu pasang, ya, dicoblos kartu kosong. Itu diselenggarakan oleh pemilu, makanya musuhnya kota kosong. Nah, tentu saja dalam konteks demokrasi ya, tidak ada yang bisa memaksakan. Kalau Anda tidak suka dengan pasangan yang ada, ya pilihannya kota kosong. Saya kira itu yang paling demokratis. Karena warga masyarakat memang punya kebebasan, punya hak untuk memilih, menentukan siapa calon pemimpin di daerahnya. Tidak boleh dipaksakan harus memilih pasangan yang ada walaupun hanya ada satu pasang. Ya, itulah kebebasan demokrasi yang ada. Menurut saya pilihannya ya dua. Kalau memang Anda tidak sepakat dengan calon yang ada, ya pilih kota kosong. Tapi kalau Anda sepakat dengan cocok dengan pasangan yang ada walaupun hanya satu, ya itu yang dicoblos. Jangan golput, jangan dicoblos semua, jangan rusak semua. Ya. Dalam fenomena kota kosong di Indonesia hari ini, kita nggak bisa menyalahkan partai manapun. Karena yang terjadi dari 43 pasangan itu bukan dimonopoli oleh salah satu partai politik, termasuk partai penguasa enggak. Hampir seluruh partai politik yang ada hari ini, baik yang pro Kim ya Koalisi Indonesia Maju maupun yang pro Merah PDI, semuanya ada. Ya, contohnya di Banyumas ini adalah calon dari PDIP, calon bupatinya. Jadi kalau kemudian menuduh ini rekayasa partai penguasa hari ini, salah besar. Karena calon tunggalnya adalah dari PDIP, calon bupatinya. Ada. Di daerah lain mungkin beda kondisinya. Artinya ini memang situasi di setiap daerah berbeda-beda. Tidak ada urusannya dengan pengaruh atau kooptasi atau sistematisasi yang diatur oleh kekuasaan, nggak sama sekali. Nah, makanya kalau saya bagaimana kita harus menghadapi fenomena, tanyakan ke hati nurani Anda. Kalau Anda suka dengan calonnya ada, ya pilih, coblos. Kalau nggak suka, coblos kota kosong. Jangan golput dan jangan merusak suara. Merusak suara itu misalkan dicoblos semua, itu rusak, nggak sah. Sama dengan golput, itu nggak masuk hitungan, Mas. Nggak masuk hitungan suara Anda. Jadi aturannya kan begini. Aturan kota kosong itu syaratnya adalah sang calon tunggal itu akan langsung memenangkan pilkada ketika memperoleh suara 50% lebih ya, plus 1 dan menang. Dari suara sah, Mas.
dari suara sah yang menggunakan hak pilihnya, bukan dari DPT ya, bukan dari seluruh DPT. Jadi misalkan daerah Anda jumlah pemilihnya itu 1.500.000 misalkan di DPT ya, daftar pemilih tetap. Tapi yang menggunakan hak suaranya dan sah itu adalah 1 juta. Baik yang milih kotak kosong ataupun yang milih pasangan yang ada, total suara sah 1 juta. Maka sang calon tunggal ini akan dinyatakan sebagai pemenang kalau berhasil meraup suara, berhasil memperoleh suara 500.000 plus 1 suara minimal. Ya, dihitung dari suara yang menggunakan hak pilihnya yang sah. Yang sah sekali lagi ya. Kalau golput atau merusak suara ya dianggap suara tidak sah. Jadi misalkan mentang-mentang Anda tidak suka dengan pasangan calon tunggal Anda kemudian mencoblos semuanya, yang kosong dicoblos, kemudian yang pasangan ada juga dicoblos, artinya rusak. Kalau ada orang mencoblos semua gambar, tanda gambar begini, ada jumlahnya ada 500.000 orang dari jumlah DPT tadi, maka yang dihitung adalah 500.000. Yang akan dihitung 500.000. Yang 500.000 yang dicoblos semua ini rusak sama dengan golput, nggak sah, nggak dihitung. Nggak dihitung. Nah misalkan dari 500.000 yang nggak rusak ini, total yang mencoblos pasangan yang ada, satu pasangan ini 300.000, pasti menang dia jadi bupati atau jadi gubernur. Nah, walaupun yang mencoblos merusak, yang golput 500.000 ini nggak dihitung rusak. Makanya saya sarankan jangan merusak suara, jangan golput, dan jangan mencoblos semua. Coblos sama sesuai dengan hati nurani Anda. Ya, itu. Jadi ini ada kampanye coblos semua. Ini kalau kampanyenya besar, coblos semua gambar, artinya sama dengan kampanye golput nih, karena nggak akan kehitung suaranya. Ini yang akan diuntungkan adalah calon tunggal itu, entah siapapun partainya, karena itu akan merusak suara dan akan memperbanyak hitungan suara sah dari calon pasangan. Ya, paham ya? Jadi kalau Anda misalkan 500.000 suara yang tadi mencoblos semuanya ngerusak, seandainya mencoblos kotak kosong, maka calon yang tunggal ini yang kalah. Paham ya? Atau mencoblos calon tunggal ini yang menang. Nah, daripada Anda merusak suara, merugikan Anda sendiri, maka mendingan gunakan sesuai dengan hati nurani Anda. Kalau Anda memang percaya dengan calon tunggal ini di daerah Anda, di bagus ini sudah terbukti baik, ya udah coblos saja itu. Tapi kalau nggak suka ya coblos kotak kosong, nggak masalah, dijamin oleh undang-undang. Nah, konsekuensinya apa ketika yang menang adalah kotak kosong? Konsekuensinya pilkada gagal. Setelah gagal seperti apa? Ditunda. Nah ini setelah gagal ini KPU juga belum memiliki ketegasan keputusan ini. Karena masing-masing ada dasarnya. Setelah gagal, kemudian pemilu ulangnya kapan? Ada yang mengatakan paling lambat setahun setelah dilangsungkannya pilkada besok. Ada yang mengatakan nanti 2029, 5 tahun yang akan datang sampai pemilu yang akan datang. Kemudian pemerintah akan mengangkat pejabat bupati sementara. Nah, lamanya mengangkat pejabat ini yang belum clear nih KPU ini. Apakah sampai 2029, apakah sekitar 1 tahun berselang untuk pada pilkada ulang itu. Ini belum selesai, aturan teknis itu belum selesai di KPU itu. Bahwa setelah kotak kosong menang gagal, yes. Tetapi setelah itu kemudian pemerintah akan mengangkat penjabat bupati sementara, pejabat bupati. Ini sampai kapannya ini yang belum clear. Pilkada ulangnya kapan ini belum clear. Apakah langsung setahun berikutnya ataukah sampai 2029. Ada yang KPU juga mengatakan 2029 pada pilkada yang akan datang. Ada yang kemungkinan 1 tahun berikutnya setelah pilkada hari ini. Nggak jelas itu. Oke ya, saya kira itu sedikit tentang
fenomena pilkada hari ini, di mana ada banyak sekali kabupaten, 43-an sekitar, yang nantinya akan melawan kota kosong. Ada fenomena kota kosong di 43 daerah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.